Warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Leto Geza Pradipta, NIM saya 2015-18089. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tugas pribadi skill PKGM mengenai topiknya kontrol infeksi ya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana pengertian kontrol infeksi beserta 3 model penyebaran infeksi dengan memberikan contoh pada kondisi di bidang kedokteran gigi. Nah, pengertian kontrol infeksi itu sendiri adalah pencegahan dan pengendalian infeksi dalam bidang kedokteran gigi adalah pengendalian atau pengawasan terhadap penularan penyakit yang diakibatkan oleh tindakan medis di bidang kedokteran gigi. Nah, khususnya di bidang kedokteran gigi. 3 model penyebarannya adalah infeksi endogen atau autoinfeksi, yaitu agen penyebab infeksi yang menginfeksi pasien saat masuk ke rumah sakit tetapi tidak menimbulkan tanda-tanda infeksi. Selama di rumah sakit infeksi berkembang. Nah, contohnya pasien yang datang ke rumah sakit. Bisa saya ulangi tadi contohnya. Nah, lalu kedua ada kontaminasi silang diikuti dengan infeksi silang. Apa sih kontaminasi silang diikuti dengan infeksi silang? Selama tinggal di rumah sakit, ingat ya. Selama tinggal di rumah sakit, pasien datang dan berkontak dengan agen infektif, lalu menjadi terkontaminasi dan kemudian mengembangkan infeksi. Nah, lalu yang terakhir juga ada transisi dari kontaminasi ke infeksi. Nah, apa sih transisi dari kontaminasi ke infeksi? Iya kan? Mau tahu kan? Kepo kan? Nah, saya jelaskan ya. Apakah jaringan akan terinfeksi setelah terkontaminasi atau tidak? Itu tergantung dari infeksi atau interaksi antara organisme yang terkontaminasi dengan host atau tidak. Kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, lalu 2, saya akan lanjutkan nih. Nah, jelaskan masing-masing bagaimana cara memutus mata rantai infeksi tersebut dan berikan penjelasan dengan menyertakan contoh penyakit COVID-19. Nah, karena kita lagi di zaman COVID-19 nih sekarang nih, iya kan? Nah, saya akan menjelaskan rantai infeksi chain of infection dari COVID-19. Nah, chain of infection dari COVID-19 itu apa sih definisinya? Nah, itu merupakan rangkaian terjadinya sebuah infeksi pada manusia. Lalu kurang lebih sama etiologi dengan virulensi, kurang lebih seperti itu. Cara memutus mata rantai COVID-19 adalah ada 6 komponen nih rantai penularan. Apabila satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Secara infeksi pun tidak akan terjadi. Nah, ada 6 komponen rantai penularan infeksi tersebut adalah 1. Agent of infection atau agen infeksi adalah mikroorganisme penyebab infeksi. Pada manusia dapat berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, terus kedua ada reservoir. Reservoir adalah infeksi yang dapat hidup dan berkembang biak, kemudian ditularkan pada manusia berdasarkan hasil penelitian. Reservoir pada manusia biasanya terdapat pada permukaan kulit, saluran pernapasan, saluran cerna, saluran kemih, serta organ lain. Nah, yang ketiga adalah pintu keluar, tempat di mana agen infeksi, misalkan virus meninggalkan reservoir melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, ataupun saluran yang lainnya. Berikutnya adalah cara penularan, merupakan penularan reservoir ke pejamu yang rentan atau sensitif, ya kan? Bukan yang lain, sensitif ya. Ada beberapa metode penularan seperti kontak langsung atau tidak langsung, droplet atau percikan saliva dalam hal kedokteran gigi, ada airborne atau penularan via udara, makanan, air, minuman, dan binatang seperti serangga atau binatang pengerat. Lalu yang kelima adalah pintu masuk, adalah tempat agen infeksi masuk ke pejamu yang rentan atau sensitif, bisa melalui saluran nafas atau saluran cerna, bahkan saluran kemih, dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah pejamu yang rentan, adalah organisme atau kita nih dengan kekebalan tubuh yang menurun, yang kemudian mudah sekali terinfeksi atau kesulitan melawan agen infeksi. Nah, sekarang tuh kita yang rentan banget terinfeksi itu adalah yang di bawah umur dan lansia yang rentan terinfeksi virus COVID-19 atau SARS-CoV-19. Oh yeah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun menurut rekomendasi WHO, bukan yang lain. Dilakukan dengan memasang countdown waktu simulasi, harus sesuai dengan anjuran lama melakukan kebersihan tangan. Oke. Saya akan melakukan cuci tangan. Ya. Jadi saya akan masuk ke kamar mandi tanpa dikat ya. Ingat ya, tanpa dikat. Oke. Jadi bagaimana sih cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO atau World Health Organization? Menurut WHO atau WHO atau World Health Organization. Oke. Jadi yang pertama 6 langkahnya. Kamera. Oke. Basahi kedua tangan dengan air. Nah,
air mengalir ya. Ambil sabun dan gosok kedua telapak tangan secara bersamaan. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kedua, usap dan ambil sabun, lalu usap gosok kedua punggung secara bersamaan. Punggung tangan juga ya, jangan lupa. Lalu yang ketiga, di antara jari-jari dengan genggaman yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Lalu bersihkan kuku dengan cara mengatupkan tangan. Nah, contohnya seperti ini ya. Lalu setelah membersihkan kuku jari dengan cara mengatupkan tangan, nah ibu jari dibasuh oleh telapak tangan yang berlawanan. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Nah, yang terakhir, ujung kuku digosokkan melawan telapak tangan yang berlawanan. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, lalu kita bilas lagi. Berikut adalah cara mencuci tangan dengan sabun antiseptik. Itu kurang lebih sekitar 40-60 detik ya, menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Oke, setelah dibilas, pastikan diusap dikeringkan menggunakan tisu atau pengering cuci tangan. Lalu selanjutnya saya akan memperagakan simulasi cuci tangan menggunakan hand rub. Tadi menggunakan air mengalir biasa, sekarang menggunakan hand rub. Saya di sini menggunakan hand sanitizer karena keterbatasan bahan peraga. Saya memakai merek Rose hand sanitizer. Astagfirullahaladzim, salah lagi. Oke, jadi kurang lebih sama seperti gerakan mencuci tangan. Akan saya ulangi lagi caranya. Nah, ini anjuran WHO adalah 20-30 detik. Jadi kita semprotkan, basahi kedua tangan dengan air. Oke. Lalu usap dan gosok kedua punggung tangan secara bersamaan. Lalu juga daerah di antara jari-jari dan genggaman yang lain juga digosokkan, dibersihkan. Lalu sama seperti tadi, bersihkan kuku-kuku dengan cara mengatupkan tangan ya. Habis seperti ini. Lalu ibu jari dibasuh oleh telapak tangan yang berlawanan. Oke. Lalu ujung kuku jari digosokkan melawan telapak tangan yang berlawanan, kurang lebih seperti ini. Oke, berikut adalah langkah cuci tangannya. Lalu selanjutnya soal nomor 6 adalah jika kamu sebagai dokter gigi sudah melakukan pemeriksaan gigi dan mulut anak usia 6 tahun di dental unit, kemudian setelah diperiksa ternyata terdapat gigi 71 persisten dan harus dicabut. Setelah selesai melakukan tindakan pemeriksaan atau pencabutan, nah saya akan menjelaskan tahap-tahapnya beserta alur dekontaminasi sesuai peralatan yang digunakan dalam perawatan pasien anak tersebut. Nah, momen-momen yang direkomendasikan untuk kebersihan tangan. Maaf, itu soal nomor 5. Tadi kan nomor 4, sekarang nomor 5. Saya terlewat, maaf ya. Nah, kebersihan tangan itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi potensial patogen pada tangan dan faktor penting untuk mengurangi risiko transmisi pada pasien. Nah, 5 momen cuci tangan itu apa aja sih? Nah, itu 1, sebelum kontak dengan pasien, itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Lalu sebelum tindakan antiseptik atau tindakan pemberian antiseptik pada pasien. Lalu juga setelah terkena cairan tubuh pasien, misalkan terkena droplet airborne percikan darah pada pasien, itu kita harus segera mencuci tangan. Lalu juga setelah kontak dengan pasien. Jadi setelah kontak dengan pasien, setelah kita melakukan perawatan pada pasien, kita harus mencuci tangan. Lalu setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien, entah itu wajahnya atau yang lainnya. Yang pasti wajahnya. Nomor 6, lalu juga ada alur dekontaminasi semua peralatan yang digunakan dalam perawatan pasien anak tersebut. Nah, yang tadi yang saya bacakan ternyata terlewat alur. Lalu saya akan menjelaskan tentang momen yang direkomendasikan untuk kebersihan tangan. Nah, jadi ada 5 momen
cuci tangan atau 5 momen yang direkomendasikan untuk kebersihan tangan itu ada sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan antiseptik, lalu juga setelah terkena cairan tubuh pasien, lalu juga setelah kontak dengan pasien, lalu yang terakhir adalah setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Jadi setelah kita harus mencuci tangan setelah 5 momen tersebut. Lalu berikutnya adalah nomor 6. Nomor 6 saya akan menjelaskan tentang bagaimana tindakan alur dekontaminasi semua peralatan lingkungan dalam perawatan pasien anak pada kasus nomor 6. Pada kasus nomor 6, alur dekontaminasinya adalah yang pertama adalah penata laksanaan dental unit terlebih dahulu. Dental unit dan dental chair adalah benda utama yang jadi pusat perhatian. Maka itu alat harus steril dan bersih. Lalu selanjutnya ada meja instrumen, ada handpiece, ada three-way syringe, ada penghisap saliva atau saliva ejector, ada penghisap darah atau vacuum tip, ada spit and cuspidor bowl, lalu juga ada lengan lampu harus dibersihkan dengan alkohol 70%, dan semua piranti tersebut harus dibersihkan atau disterilisasi dengan alkohol spray 70% atau yang mengandung desinfektan. Lalu selanjutnya pada dental chair juga sandaran kepala juga harus dibersihkan, sandaran tangan, tempat duduk, dan juga tempat menaruh kaki atau footrest. Lalu apabila melakukan tindakan, lapisi dengan plastik wrap ya. Apa saja yang dilapisi dengan plastik wrap? Yaitu engsel-engsel di dental unit, pegangan lampu, meja, pegangan kursi, sandaran kepala, lalu juga desinfeksi permukaan. Lalu juga siapkan larutan morin 0,05%, semprotkan ke semua permukaan, tunggu sampai 10 menit, lap dengan lap basah dan keringkan dengan lap handuk kering. Oke, lalu juga di setiap fasilitas pencegahan pengendalian infeksi harus ada di rumah sakit, puskesmas, dan praktik swasta, yaitu ada pre-cleaning dalam rendaman air bersih, pakai dalam cairan enzimatik atau deterjen selama 5-10 menit atau sesuai dengan produk yang digunakan. Lalu juga ada pencucian dengan menyikat alat di dalam baskom, lalu juga dibilas dengan air mengalir, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Lalu juga ada desinfeksi dan disterilkan dengan cara direbus selama 15-20 menit dari alat logam atau kaca dengan menggunakan autoclave juga selama 15 menit juga ada pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu juga dengan panas kering suhu 18,9 derajat Celcius, 1809 derajat Celcius selama 1 jam, atau 1609 derajat Celcius selama 2 jam. Desinfeksi dengan bahan kimia, misalkan larutan morin 0,05% untuk bahan yang cepat rusak bila terkena air panas, misalkan sarung tangan, karet, atau utility gloves, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7, yaitu menjelaskan etika batuk dan bersin daripada kasus nomor 7. Etika batuk dan bersin, terapkan etika kebersihan pernapasan batuk dan bersin. Yang pertama adalah pada saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung saat bersin dengan tisu. Contohnya seperti ini. Atau oke. Lalu selanjutnya buang tisu ke tempat limbah pastinya. Lalu selanjutnya buang tisu ke tempat limbah sudah. Lalu selanjutnya adalah lakukan pembersihan tangan menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Lalu selanjutnya jika tisu tidak tersedia, bersihkan atau batukan ke lengan bagian dalam. Contohnya seperti ini. Atau kurang lebih seperti itu ya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana pengertian APD, jenis-jenisnya, dan masing-masing fungsi dan serta indikasinya. Pengertian alat pelindung diri atau APD adalah itu alat untuk melindungi dokter gigi dari kontak dengan agen infeksius. Lalu juga penyediaan peralatan bantuan pelindungan diri bagi tenaga di puskesmas juga wajib dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Nah, jenis-jenis APD adalah ada sarung tangan bersih, steril atau non steril, lalu juga gaun atau baju pelindung tahan air bersih non steril, lalu juga ada masker pelindung mata dan pelindung wajah. Fungsi dari setiap
jenis APD adalah sarung tangan itu harus selalu dipakai saat melakukan tindakan yang berkontak dengan saliva, darah, kulit yang tidak utuh, dan benda yang terkontaminasi agar melindungi bagian-bagian tubuh, tangan, dan sekitarnya. Lalu juga gaun atau baju pelindung melindungi dari aerosol gigi dan percikan dapat mengkontaminasi pakaian digunakan untuk dokter gigi dan stafnya. Untuk mencegah penyebaran infeksi ke anggota keluarganya, pakaian kerja harus dibuka di ruang praktek dan dicuci terpisah dari pakaian biasa. Lalu juga masker. Fungsi masker adalah tenaga pelayanan kesehatan gigi mulut wajib menggunakan masker pada saat melakukan tindakan untuk mencegah potensi infeksi akibat kontaminasi aerosol yang berasal dari percikan air serta saliva dan darah dari pasien dan atau sebaliknya. Masker harus sesuai dengan baik serta melekat pada wajah sehingga menutup mulut dan hidung dengan baik. Lalu juga ada goggle atau kacamata pelindung, medical goggle. Kacamata pelindung gunanya untuk melindungi membran mukosa mata selama prosedur perawatan gigi. Saliva, partikel kotoran yang besar berasal dari mulut pasien akan menyemprot ke arah wajah operator dalam bentuk aerosol yang kemudian atau bentuk cipratan droplet daripada saliva pasien. Lalu selanjutnya saya akan memverbalkan simulasi cara memakai serta melepas APD atau glove. Oke. Jadi ambil salah satu sarung tangan dengan bagian memegang sisi sebelah dalam lipatannya. Jadi saya akan mengambil glove, lalu saya lipat dalamnya. Oke. Lalu berikutnya adalah posisikan sarung tangan setinggi pinggang dalam menggantung ke lantai sehingga bagian lubang jari-jari tangannya terbuka, lalu masukkan tangan. Oke, setelah ini saya akan memasukkan tangan saya sendiri ya, sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke. Agak ada koreksi sedikit di situ. Lalu ambil sarung tangan kedua dengan cara menyelipkan jari-jari tangan yang sudah memakai sarung tangan ke bagian lipatan. Lalu sudah disiapkan seperti ini. Kita masukkan. Oke, pasang sarung tangan di kedua dengan cara memasukkan jari-jari tangan sama seperti tadi. Kemudian luruskan lipatan atau atur posisi sarung tangan sehingga terasa pas di tangan. Lalu cara melepaskan sarung tangannya. Setelah memegang jari bagian luar saat sarung tangan lainnya, lalu lepaskan. Pertama, atur jari-jari seperti ini. Oke, iya. Kemudian pegang sarung tangan setelah dilepas dengan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan. Oke, kita lepas tangannya perlahan. Oke, sudah terlepas. Masih di sini. Selipkan jari tangan yang sudah tidak menggunakan sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum dilepas ke pergelangan tangan. Setelah itu, lepaskan sarung tangan pertama dan buang sarung tangan di tempat khusus untuk bahan infeksius. Oke. Lalu kita bungkus sarung tangan pertamanya. Oke, sudah higienis, sudah terbungkus. Lalu kita buang ke tempat khusus atau yang mengandung bahan infeksius. Lalu usahakan sebelum dan setelah memakai sarung tangan, lakukan 6 gerakan langkah cuci tangan atau sterilisasi tangan, mencuci tangan menurut WHO, atau menggunakan hand rub atau hand sanitizer menurut WHO. Perlu diperhatikan sebelum dan setelahnya. Lalu selanjutnya saya akan mensimulasikan dan memverbalkan bagaimana cara melepas masker bedah. Oke. Di sini saya ada masker bedah. Oke. Mohon maaf atas keterbatasan alat peraga. Oke. Lalu cara memakai dan melepaskan. Memakainya adalah sebelum menyentuh masker yang akan dipakai. Siapa saja dianjurkan untuk terlebih dahulu membersihkan tangan. Ya, sama seperti tadi. Oke. Lalu ambil masker dan pastikan tidak ada sobekan atau lubang pada masker tersebut. Jika ada yang rusak, lebih baik mengambil masker yang lain. Lalu setelah diperoleh masker dalam kondisi yang baik, pakai dengan benar. Pastikan bagian yang ada pita logamnya berada di sisi atas, oke? Pastikan juga sisi depan masker biasanya berwarna, berada di dalam posisinya atau jangan sampai terbalik, oke? Seperti ini.
Lalu pasang masker di wajah, lalu tempatkan pita logam di sisi masker yang aku sampai menempel sempurna ke hidung. Oke, jadi gini. Lalu tarik sisi bawah masker yang masih terlipat-lipat sampai menutupi mulut dan dagu. Oke, kita kembangkan di sini. Begitu cara memakai masker chirurgis atau masker bedah. Lalu pastikan hidung rapat ya, yang ada sisi pita logamnya. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Setelah digunakan, lepas masker perlahan dengan cara lepas tali elastis dari daun telinga. Oke. Tetap menjauhkan masker dari wajah dan pakaian. Hal itu penting untuk menghindari paparan ya dari permukaan masker yang mungkin telah terkontaminasi. Oke, setelah itu buang ke tempat infectious. Oke. Lalu lakukan pembersihan tangan atau melakukan 6 langkah cuci tangan atau 6 langkah hand rub atau hand sanitizer menurut WHO. Oke. Selanjutnya simulasikan dan verbalkan bagaimana cara melepas masker respiratorik. Nyaris sama langkah-langkahnya atau hampir sama, hanya masker respiratorik dipegang dengan cara nose piece di jari tangan dan tali pengikat menggantung bebas di bawah tangan. Lalu posisikan masker respirator. Nah, ini kebetulan menggunakan karet dan bukan masker respiratorik. Lalu pasang. Lalu rapatkan sampai menutupi dagu, hidung, dan permukaan wajah lainnya. Oke, selanjutnya saya akan memverbalkan rinci urutan tahap-tahap donning serta doffing PPE. Donning adalah langkah-langkah melepas APD. Jenis APD adalah gown serta coverall. Gown adalah APD two piece atau APD 2 lapis, yaitu baju dan celana APD terpisah, serta pastinya ada boots juga. Lalu coverall adalah baju dan celana menjadi satu, lalu menggunakan zip atau resleting pada bagian celananya sampai ke atas baju. Oke, lalu saya akan verbalkan tahap-tahap urutan donning PPE. Oke. Mohon maaf atas keterbatasan alat peraga. Ini di sini ada goggle untuk APD-nya ya. Ada APD lepasan atau gown ya. Sebenarnya ini jas hujan tapi saya manfaatkan untuk alat peraga praktikum. Oke. Lalu yang pertama adalah ingat selalu untuk membersihkan tangan, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai alat pelindung diri dasar. Maaf, maksudnya alat pelindung diri total. Setelah mencuci tangan, lalu pakai celana APD dengan tadi. Oke. Lalu sudah terpakai ya APD-nya. Lalu saya akan memakai APD atasnya, APD gown atasnya. Oke. Oke, setelah saya memakai APD gown bagian atas, sudah terpakai ya. Oke, bagus. Lalu sebelum memakai ini, lakukan cuci tangan kembali agar tidak terkontaminasi. Lalu memakai sarung tangan terlebih dahulu. Memakai masker terlebih dahulu maksud saya ulangi, mohon maaf. Lalu setelah itu memakai goggle, sarung tangan pada bagian terakhir. Lalu kita tutup. Lalu kita memakai masker. Agak cukup sulit bernafas memang. Agak susah ya.
karena keterbatasan Google-nya adalah Google Scuba, jadi ada bagian hidungnya. Bisa dilihat ya. Oke, sudah terpakai semua. Lalu cuci tangan kembali. Lalu memakai sarung tangan. Langkahnya sama seperti yang tadi. Digulung, lalu dalamnya kita pakaikan. Oke. Seperti ini tahap-tahap APD Go. Lalu langkah terakhir memakai sepatu boot, karena keterbatasan alat peraga jadi tidak ada sepatu bootnya, mohon maaf. Agak lucu ya penampakannya. Oke, selanjutnya tahap lepas APD Go adalah pertama lepas goggle terlebih dahulu. Dengan belakang kupingnya dilepas terlebih dahulu. Oke. Lalu buka capnya. Lalu selanjutnya buang sarung tangan seperti biasa. Lalu kita bungkus ini sarung tangan. Lalu selanjutnya kita lepas CD-nya. Saya akan menjelaskan juga bagaimana tahapan nomor 15 untuk melepaskan APD Gown. Sama caranya, hanya saja APD Gown, APD cover all saya akan jelaskan juga. Sama, hanya saja APD-nya yang berbeda. APD-nya menyambung dari baju ke celana, tidak terpisah dari celananya. Kurang lebih seperti itu pada bagian bawah. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.